Imam Hatim Al-Asom, seorang wali min auliyaillah, seorang yang soleh, seorang yang ahli ibadah. Beliau terkenal wali. Ada yang mengatakan konon terkenal wali karena dia ini apa istilahnya? Karena kentut, karena buang air besar, karena buang angin, hadirin. Ya, ceritanya Hatim Al-Asom ini dia pernah jaga toko, kemudian ada wanita masuk. Wanita ini nggak sengaja kepentut. Arane wong kan kadang-kadang ana ora sengajane hati. Kira-kira wong wadon nang jero toko kepentut. Isin mboten? Hah, ning lanang ta lak isin. Dadut-dadut be tenang di be ya. Wong wadon kepentut di tempat umum. Malu enggak? Ya Allah, dideleng lah kawong, dideleng lah kawong. Barang deleng maring mana? Ada Hatim Al-Asom yang sedang jaga toko. Wong wadon ke isin, jukut barang karo isin. Lah Hatim Al-Asom tahu ini wanita keceplosan. Ya. Akhirnya ketika wanita ini tanya, "Pak, ini harganya berapa?" "Apa?" "Kira-kira pira?" "Apa?" Ngomongnya sing seru nyong budek. "Kira-kira pira apa?" "Apa?" "Oh, alhamdulillah, ternyata wong sing jaga budek, berarti nyong ngentut dheweke ora krungu." Wah, seneng Hatim Al-Asom. Konon hadirin, Hatim Al-Asom ini berpura-pura budek selama wanita ini hidup. Barang wong wadon wis ninggal dunia, baru dia mendengar kembali. Makanya dia punya julukan Hatim yang tuli. Hatim yang ini orang soleh hadirin. Hatim ini punya rasa tawakal kepada Allah yang luar biasa tinggi hadirin. Ya, makanya salah satu yang beliau sampaikan, saya tahu, saya yakin bahwa amal saya nggak mungkin dilakukan oleh orang lain, makanya saya sibuk dengan amalan saya. Kemudian yang lain beliau mengatakan, alim tu anna rizqi la ya'kullahu ghairi fatma'antu bihi nafsi. Dan saya yakin hadirin, rizki saya tahu rizki saya nggak mungkin dimakan sama orang lain. Makanya saya tenang untuk urusan rizki. Artinya dia tetap usaha, tetap ikhtiar, tapi yang menentukan adalah Allah. Nggak mungkin hadirin, panjenengan usaha seperti apapun, kalau memang bagiannya seperti itu, ya seperti itu, nggak mungkin bertambah, nggak mungkin berkurang. Ini harus jadi keyakinan kita hadirin. Ada orang kaya, sukses, punya harta banyak, kemudian tips-tips kekayaannya, tips-tips proses dia itu menjadi kaya diberikan sama orang lain, dijadikan buku. Oh, si A menjadi kaya karena dia seperti ini, melakukan seperti ini, dia punya uang seperti ini, punya modal seperti ini, dibelikan barang seperti ini, yang akhirnya dia menjadi kaya raya. Kemudian kita mengikuti orang itu. Kira-kira bisa sugih boleh kaya wong gue? Hah? Bisa iya, bisa. Kalau Allah ngomong bisa kaya atau mungkin lebih kaya, mungkin hadirin. Tapi kalau Allah mentakdirkan bahwa kamu nggak akan bisa, ya nggak akan bisa. Sekalipun tipsnya diberikan kepada kita, kalau belum rezeki kita, ya tidak akan bisa kaya seperti dia. Betul nggak? Ini rezeki seperti itu hadirin. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa alim tu annal mauta ya'tini baghtah fa ana ubadiruhu. Dan saya tahu, yakin bahwa mati akan mendatangiku secara tiba-tiba, maka aku pun menyusulnya, mendahuluinya. Artinya apa? Sebelum kematian itu datang, aku sudah mempersiapkan diri. Kemudian yang keempat, wa alimtu anni la akhlu min ainillah haitsu kuntu fa ana astahi min. Kata Hatim Al-Asom, saya tahu bahwa saya tidak mungkin lepas dari perhatian Allah, dari pandangan Allah, dari penglihatan Allah,
makanya saya malu kepadanya. Ini 4 landasan tawakal yang dilakukan oleh Hatim Al-Asham. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Dan memang harus seperti ini hadirin, harus seperti ini. Ya rezeki sudah dibagi. Panjenengan ngoyo sampai ninggalkan sholat, sampai ninggalkan pengajian, sampai ninggalkan, padahal sudah dibagi sama Allah. Obib nyong dong ora gerak, ora bakal oleh duit jare siapa? Sing ora gerak oleh duit ya akeh kok. Akeh boleh. Oleh warisan tengreng tok nang omah, ora gerak ora apa. Dapat duit banyak hadirin. Ya. Kemudian amal kita nggak mungkin dilakukan sama orang lain hadir, makanya kita harus sibuk. Nggak mungkin ada orang yang mau melakukan untuk kita hadirin. Ya. Makanya kita sibuk dalam beramal. Begitu pula masalah kematian hadirin, kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Makanya sebelum datang mestinya kita harus mendahuluinya hadirin. Caranya dengan apa? Ya dengan mempersiapkan untuk menuju kematian. Dan yang keempat hadirin, kita nggak mungkin kosong dari penglihatan atau perhatian Allah. Kita sudah yakin Allah maha melihat, Allah maha memperhatikan kita secara terperinci hadirin. Jangankan Gusti Allah niki. Kalau Allah sudah jelas, Nabi Musa aja, Nabi Musa ketika beliau kan punya julukan Kalimullah, orang yang dapat berbicara dengan beliau, mendengar kalamnya Allah dan beliau bisa menjawabnya hadirin. Ini diterangkan bahwasanya Nabi Musa ini setelah berbincang-bincang dengan Allah hadirin, ini Nabi Musa ini pendengarannya setelah itu disumpel, wajahnya pakai cadar. Kenapa? Sebab orang yang melihat Nabi Musa, ketika Nabi Musa setelah selesai berbincang-bincang dengan Allah, setiap orang yang melihat wajah Nabi Musa menjadi buta. Ini pendengarannya Nabi Musa hadirin ketika selesai berbicara dengan Allah, ini bisa mendengar suara langkah semut yang ada di lubang dengan jarak 80 km. Serem bleh. Ya, jangankan Allah, mendengar perbuatan kita jelas bisa. Melihat apa yang kita lakukan jelas bisa. Wong Nabi yang merupakan makhluk Allah pun bisa. Makanya apa yang kita kerjakan pasti Allah perhatikan, nggak mungkin enggak. Panjenengan umpetan nang jero sumur melakukan maksiat, ditutup sumurnya rapet nang hutan belantara atau nang pucuknya gunung, kira-kira Gusti Allah weruh boleh? Pasti hadir, nggak mungkin enggak. Mungkin orang bisa nggak ngelihat, tapi Allah pasti melihat. Paham ya? Dan kita yakin ini. Sebenarnya kita dari kecil yakin Allah Maha melihat. Ingat loh, ya, mungkin orang nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Ini nasihat orang tua kita. Harusnya kita yakin dengan ini hadirin. Kalau orang yakin bahwa Allah itu melihat kita, insya Allah dia akan malu kepada Allah. Mau berbuat maksiat dia malu. Ya Allah, Gusti Allah weruh, saya malu. Allah tahu saya malu, Allah tahu saya malu. Harusnya seperti itu.